Hukum di Indonesia berpihak pada kebenaran, apakah yang bayar? Ternyata kasus yang menimpa Rusmini, seorang mantan Polwan Polda Lampung penuh dengan permainan yang sadis. Pasalnya kalau memang benar penyampaian Rusmini, bahwa kekuatan uang bisa mengendalikan hukum, berarti rusak sudah hukum di NKRI ini. Agar tidak gagal paham, dengarkan isi video ini dan jangan di-skip. Bersama tim redaksi Media Extreme News mengabarkan. Saya Ibu Rusmini, mantan Polwan Polda Lampung yang dipecat di tahun 2015 atas dasar rekayasa kasus utang piutang dipelintir menjadi penipuan karena pemufakatan jahat antara suami saya sendiri AKP Diransah dan sama pamannya karena motif dendam perselingkuhannya saya laporkan ke Propam Polda Lampung di tahun 2013. Sehingga saya melaporkan AKP Diransah atas pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Diransah dan pamannya ke Propam Mabes Polri yang dilimpahkan ke Propam Polda Metro Jaya dan ditangani oleh penyelidik AKP Aprianto dan Bribtu Indra Gunawan. Laporan tersebut adalah awalnya saya melaporkan AKP Diransah kala itu masih suami sah pada saat menjabat Kasat Pol Air Polda Lampung di Polres Lampung Selatan, yaitu melaporkan tentang pelanggaran disiplin kode etik profesi Polri berupa diduga pelapor menelantarkan keluarga dengan cara tidak pulang sesuai dengan laporan polisi Nopol LP P/26 Romawi 7 2013 tanggal 26 Juli 2013 dengan bukti-bukti bahwa adanya surat pernyataan yang ditulis tangan bukan diketik oleh suami sendiri AKP Diransah, yaitu menyatakan bahwa tidak akan mengulang kembali atas perbuatannya, yaitu melakukan perselingkuhan. Tetapi selalu diulang oleh AKP Diransah, yaitu perselingkuhannya dari 2003 sampai dengan 2013. Kemudian pada tahun 2013 saya melaporkan perselingkuhan ini atas dasar laporan dari anak saya. Pada saat itu anak saya masih kelas 4 SD karena perselingkuhan ini adalah guru daripada anak saya, guru kelas 4 SD. Jadi Andi, anak saya nomor 2 ini membocorkan perselingkuhannya kepada saya. Sehingga pada saat diambil keterangan di Polda Metro Jaya, anak saya menyampaikan kepada penyelidik bahwa sempat diancam oleh bapaknya pada saat masih kelas 4 SD, pada lagi main sepeda, dibanting ke aspal, kemudian diinjak badannya dan ditodong pistol. Ini kan benar-benar miris sekali. Dan sampai sekarang karena membocorkan perselingkuhannya, anak saya ditelantarkan, tidak dibiayai sampai dengan saat ini. Menikah pun tidak hadir, tidak dibiayai. Dengan adanya permasalahan ini, saya melaporkan yang ditindaklanjuti oleh penyelidik AKP Aprianto dan Bribtu Andi Indra Gunawan. Tetapi hasilnya tetap masuk angin. Dinyatakan belum cukup bukti. Saya sampaikan di sini, semua laporan-laporan saya baik di Polda Lampung, Metro Jaya maupun Mabes Polri dinyatakan belum cukup bukti. Itu tadi karena dasarnya adalah bayar. Karena semua sudah dibayar. Kenapa saya sampaikan semua dibayar? Semua sudah dikondisikan dengan Diransah. Karena saya adalah mantan istrinya. Saya lah yang 20 tahun mendampingi dia hidup bersama. Ya artinya sudah menghasilkan 2 anak. Jadi saya tahu
psikisnya Edi Aransyah. Bahkan saya dipidanakan. Semua pendidik maupun wartawan menyampaikan kepada saya, termasuk pamannya AKP Edi Aransyah, Pak Jainuddin, menyampaikan kepada saya bahwa disuruh oleh Edi Aransyah untuk melaporkan saya. Padahal hutang piutang tersebut adalah ada bukti-bukti telah saya angsur pembayarannya. Ini adalah bukti-bukti kwitansi asli. Selain Pak Jainuddin menyampaikan secara lisan dan menyampaikan secara tertulis, dipaksa mengadu oleh AKP Edi Aransyah. Kemudian tidak merasa ditipu oleh saya karena memang hutang piutang sudah saya angsur. Kemudian ada lagi di sini adalah surat pernyataan bahwa dipaksa melapor oleh Edi Aransyah. Di sini jelas. Pada tahun 2016 saya mengajukan banding di PT UN Bandar Lampung atas putusan PTDH saya yang dihadirkan Bapak Jainuddin yang pada tahun 2013 melaporkan saya kasus hutang piutang di rekayasa menjadi penipuan atas perintah atau disuruh oleh AKP Edi Aransyah karena motif dendam, mengatakan memberikan kesaksian di hadapan Bapak Hakim Ketua Bapak Setiabudi bahwa mengakui bahwa memberikan keterangan palsu pada saat sidang di pengadilan. Beliau menyampaikan bahwa mohon Pak, saya mengaku bersalah, saya telah memberikan keterangan palsu pada saat sidang di pengadilan. Saya telah melaporkan adik saya ini utang piutang, saya laporkan penipuan karena disuruh oleh suaminya karena atas ada masalah keluarga. Mohon jangan dipecat Pak, karena adik saya ini kan sudah menjalani hukuman dan sudah dinas 1 tahun 6 bulan. Sudah disampaikan, sudah diakui dengan Bapak Jainuddin yang dulu melaporkan saya. Apa enggak luar biasa sekali? Harusnya ini kan jadi novum dan one prestasi. Orang yang melaporkan mengakui di hadapan hukum, di hadapan hakim bahwa mengaku bersalah ya karena kasihan dengan saya, dengan anak saya, karena ini bukan orang lain, adalah paman sendiri. Dan pada waktu itu saya didampingi, pembela saya adalah Kompol Faujimah dari Bitkum Polda Lampung. Tapi saya mendapatkan info dari pihak PT UN bahwa kasus saya akan dimenangkan atas dasar kesaksian dari Bapak Jainuddin. Tetapi dari pihak Polda Lampung justru mengganti pendamping saya dari Kompol Faujimah ke Made Kartika, karena justru Kompol Faujimah dituduh berkhianat, tidak membela institusi tapi membela Aibtu Rusmini. Nah, ini yang sebenarnya yang terjadi di dalam intern kepolisian. Anggota yang membela kebenaran justru disingkirkan. Mohon kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Komisi 3 DPR RI, inilah yang saya sampaikan bahwa saya adalah korban daripada mafia peradilan. Yang di dalamnya adalah jaksa, hakim, polisi, pengacara yang tidak amanah mempermainkan hukum, dan saya adalah korbannya.